Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembukuan salon hoki. Nama anggota kami, saya Hana Ristia, yang kedua ada Anissa Setio, yang ketiga ada Iola Riri Simajuntak, yang keempat ada Aura Al-Nafisa, yang kelima ada Jasmine Nazahra. Yang pertama yaitu ada pencatatan bersama anak akuntansi pada salon hoki pada tanggal 1 Juni sebesar 60 juta ini Pak Herman memberikan modal yaitu masuk kas 60 juta dan ada di modal 60 juta. Pada tanggal 3 Juni membayar sewa gedung sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Jadi kasnya keluar 12 juta, lalu di ekuitasnya sewa dibayar di muka masuk 12 juta. Pada tanggal 5 Juni, membeli perlengkapan salon sebesar 10 juta secara tunai. Jadi uang kasnya keluar 10 juta dan ada perlengkapannya sebesar 10 juta. Pada tanggal 5 Juni, menerima uang muka pekerjaan merias keluarga Ibu Ani sebesar 4 juta. Jadi uangnya masuk 4 juta dan ada pendapatan diterima di muka masuk 4 juta. Lalu pada tanggal 6 Juni membeli peralatan seharga 30 juta yang dibayar secara tunai 20 juta dan sisanya akan dibayar kemudian. Jadi uang kas keluar 20 juta dan ada di peralatan sebesar 30 juta dan ada di hutang sebesar 10 juta. Pada tanggal 10 Juni mendapat jasa salon sebesar 3 juta, pada tanggal 10 dibayar tunai. Ini berarti masuk uang kasnya masuk 3 juta dan ada masuk pendapatan sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 14 Juni diselesaikan pekerjaan merias makeup sebesar 3 juta dan baru diterima tunai sebesar 1 juta. Yang sisanya akan dibayar nanti. Jadi masuk ke kasnya cuma 1 juta, ada piutang sebesar 2 juta. Jadi ada pendapatan juga 3 juta. Pada tanggal 20 Juni dibayar beban listrik dan air sebesar 4 juta. Berarti uang kasnya itu keluar 4 juta dan beban utilitasnya ada 4 juta. Pada tanggal 24 Juni, salon hoki menyelesaikan pekerjaan merias keluarga Ibu Ani sebesar 6 juta. Jadi ada pendapatan, yaitu berarti uang masuk sebesar 6 juta dan ada pendapatan sebesar 60 juta. 6 juta. Pada tanggal 26 dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Jadi uang kasnya keluar 4 juta dan beban gajinya sebesar 4 juta. Lalu pada tanggal 29, Bapak Herman mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Jadi uang kasnya keluar 1.500.000 dan ada price 1.500.000. Lalu pada tanggal 30 Juni, terima pendapatan jasa dari krimbat, potong, keramas, facial, dan lain-lain sebesar 8 juta. Jadi ada uang masuk sebesar 8 juta dan ada pendapatan sebesar 8 juta. Total asetnya di kas yaitu ada 30.500.000 dan ada perlengkapannya 10 juta, ada peralatannya 30 juta dan ada piutang sebesar 2 juta. Kewajiban yaitu hutang, memiliki hutang sebesar 10 juta. Ada modal pada ekuitas yaitu sebesar 60 juta, terus ada sewa dibayar di muka sebesar 12 juta dan ada pendapatan sebesar 20 juta, terus ada pendapatan diterima di muka sebesar 4 juta. Ada beban utilitas juga 4 juta, beban gaji 4 juta, dan ada price 1.500.000. Jika di total dari aset yaitu ada 72.500.000 dan kewajiban ditambah ekuitas sebesar 72.500.000. Selanjutnya yaitu ada jurnal umum. Berikut adalah jurnal umum salon hoki per 30 Juni 2020. Pada tanggal 1, Herman menyetorkan uang tunai sebesar 60 juta sebagai modal awal untuk mendirikan usaha. Berarti masuk di kas debit 60 juta dan masuk di modal kredit 60 juta. Lalu pada tanggal 3 dibayar di muka sewa gedung sebesar 12 juta untuk masa 1 tahun. Berarti masuk di sewa dibayar di muka kredit 12 juta dan kas berkurang di kredit 12 juta. Lalu pada tanggal 5 membeli perlengkapan salon sebesar 10 juta secara tunai. Berarti perlengkapan bertambah 10 juta di debit dan kas berkurang 10 juta di kredit. Lalu pada tanggal 5
diterima uang muka pekerjaan sebesar 4 juta secara tunai. Berarti kas bertambah 4 juta di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit 4 juta. Lalu pada tanggal 6 membeli peralatan seharga 30 juta yang sudah dibayar tunai 20 juta dan sisanya akan dibayar kemudian. Berarti peralatan bertambah 30 juta, kas berkurang 20 juta di kredit, dan hutang bertambah 10 juta di kredit. Lalu pada tanggal 10 mendapatkan pendapatan jasa salon sebesar 3 juta. Berarti kas bertambah 3 juta di debit dan pendapatan 3 juta di kredit. Lalu pada tanggal 14 diselesaikan pekerjaan merias makeup sebesar 3 juta dan baru diterima tunai 1 juta dan sisanya akan dilunasi pada bulan Juni. Berarti kas bertambah 1 juta di debit, piutang bertambah 2 juta di debit, dan pendapatan 3 juta di kredit. Lalu pada tanggal 20 dibayar beban utilitas sebesar 4 juta. Berarti beban utilitas di debit 4 juta dan kasnya berkurang di kredit 4 juta. Lalu pada tanggal 24 menyelesaikan pekerjaan sebesar 6 juta. Berarti kas bertambah di debit 6 juta dan pendapatan di kredit 6 juta. Lalu pada tanggal 26 dibayar beban gaji sebesar 4 juta. Berarti beban gaji 4 juta di debit dan kasnya berkurang 4 juta di kredit. Lalu pada tanggal 29 Herman mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Berarti prefer 1.500.000 di debit dan kasnya berkurang 1.500.000 di kredit. Pada tanggal 30 diterima pendapatan jasa dari pribadi, potong, dan lain-lain sebesar 8 juta. Berarti kasnya bertambah 8 juta di debit dan pendapatan di kredit 8 juta. Jika di total jumlahnya adalah 140.500.000 di debit dan 145.500.000 di kredit, dan hasilnya harus seimbang. Selanjutnya yaitu laporan keuangan salon hoki per 30 Juni 2020. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan jasa yang diperoleh dari persamaan akuntansi sebesar 20 juta. Lalu ada beban-beban. Yang pertama ada beban gaji pegawai sebesar 4 juta dan beban utilitas sebesar 4 juta. Dan di total bebannya sebesar 8 juta. Lalu laba bersih ini diperoleh dari 20 juta dikurangi total biaya ini tadi sebesar 8 juta, jadi totalnya laba bersih ada 12 juta. Lalu ada laporan ekuitas pemilik per 30 Juni 2020. Modalnya ini tadi diperoleh dari persamaan akuntansi yaitu sebesar 60 juta, lalu laba bersih diperoleh dari laporan laba rugi tadi ini sebesar 12 juta ini tadi, dan ada prive dari persamaan akuntansi sebesar 1.500.000. Jadi modal per 30 Juni 2020 ini dijumlah semua, jadinya 70.500.000 ini. Lalu ada laporan neraca per 30 Juni 2020. Ini kasnya juga diperoleh dari persamaan akuntansi sebesar 30.500.000, ada perlengkapan juga sebesar 10 juta dan ada piutang 2 juta dan ada peralatan 30 juta. Jadi jumlah asetnya yaitu 72.500.000 ini juga harus sama dari persamaan akuntansi. Dan kewajibannya ada hutang. Hutangnya sebesar 10 juta, lalu pendapatan diterima di muka sebesar 4 juta, dan sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Lalu ada ekuitas, modalnya ini 70.500.000, diperoleh dari modal per 30 Juni ini tadi, yang atas laporan ekuitas. Lalu jumlah kewajiban ditambah ekuitas, yaitu sebesar 72.500.000. Ada juga laporan arus kas. Nah, arus kas ini diperoleh dari persamaan akuntansi, kita ngambil di bagian kasnya ini aja. Jadi masuk langsung ke laporan keuangan. Sewa gedung ada 12 juta, ada beban utilitas 4 juta, beban gaji pegawai 4 juta, lalu ada pendapatan jasa sebesar 18 juta, lalu ada pendapatan diterima di muka sebesar 4 juta. Nah, arus kas dari aktivitas operasional ini ditambah semua dari ini tadi. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu ada pembelian perlengkapan sebesar 10 juta, lalu ada pembelian peralatan sebesar
20 juta. Jadi arus kas dari aktivitas investasi sebesar 30 juta diperoleh dari 10 juta ditambah 20 juta. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu ada setoran modal sebesar 60 juta dan ada price sebesar 1.500.000. Jadi arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu 58.500.000 diperoleh dari 60 juta dikurangi 1.500.000. Jadi ada arus kas bersih dan saldo per 30 Juni 2020 yaitu sebesar 30.500.000 diperoleh dari 2 juta dan 30 juta ini. Dan ada 58 juta ini di total jadinya 30.500.000. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar yaitu memposting ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal umum ke buku besar per 30 Juni 2020. Pada akun kas, tanggal 1 Juni 2020 melakukan setoran modal sebesar 60 juta yang ditulis pada kolom debit. Pada kolom saldo ditulis pada kolom debitnya juga. Tanggal 3 Juni 2020 melakukan sewa dibayar di muka sebesar 12 juta yang ditulis pada kolom kredit. Kemudian dikurangi dari jumlah sebelumnya yaitu 60 juta dikurangi 12 juta sama dengan 48 juta yang ditulis di kolom saldo debit. Tanggal 5 Juni 2020 melakukan pembelian perlengkapan sebesar 10 juta. Kemudian dikurangi jumlah sebelumnya 48 juta dikurangi 10 juta sama dengan 38 juta. Pada tanggal 5 Juni 2020 melakukan pendapatan diterima di muka sebesar 4 juta pada kolom debit. Kemudian ditambah pada jumlah sebelumnya 38 juta ditambah 4 juta sama dengan 42 juta yang ditulis pada kolom saldo debit. Tanggal 6 Juni 2020 melakukan pembelian peralatan sebesar 20 juta yang ditulis pada kolom kredit. Kemudian dikurangi dari jumlah sebelumnya 42 juta dikurangi 20 juta sama dengan 22 juta yang ditulis pada kolom saldo debit. Tanggal 10 Juni 2020 mendapatkan pendapatan jasa sebesar 3 juta yang ditulis pada kolom debit. Kemudian ditambah dari jumlah sebelumnya 22 juta ditambah 3 juta sama dengan 25 juta yang ditulis pada kolom saldo debit. Tanggal 14 Juni 2020 mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1 juta yang ditulis pada kolom debit. Kemudian jumlahnya ditambahkan dari jumlah sebelumnya yaitu 25 juta ditambah 1 juta sama dengan 26 juta yang ditulis pada saldo debit. Kemudian tanggal 20 Juni 2020 membayar beban utilitas sebesar 4 juta yang ditulis pada kolom kredit, kemudian dikurangi jumlah sebelumnya, yaitu 26 juta dikurangi 4 juta, sama dengan 22 juta yang ditulis pada kolom saldo debit. Tanggal 24 Juni mendapatkan pendapatan jasa sebesar 6 juta yang ditulis pada kolom kredit, kemudian ditambahkan dari jumlah sebelumnya, yaitu 22 juta ditambahkan 6 juta, sama dengan 28 juta yang ditulis pada kolom saldo debit. Tanggal 26 Juni 2020 membayar beban gaji sebesar 4 juta yang ditulis pada kolom kredit, kemudian dikurangi jumlah sebelumnya, yaitu 28 juta dikurangi 4 juta, sama dengan 24 juta yang ditulis pada kolom debit saldo debit. Tanggal 29 Juni melakukan pengambilan priv sebesar 21.500.000 yang dikurangi jumlah sebelumnya yaitu 24 juta dikurangi 1.500.000 sampai dengan 22.500.000. Tanggal 30 Juni 2020 mendapatkan pendapatan jasa sebesar 8 juta yang ditulis pada kolom debit. Kemudian ditambahkan jumlah sebelumnya yaitu 22.500.000 ditambah 8 juta sama dengan 30.500.000 yang ditulis pada kolom saldo debit. Kemudian akun modal pada tanggal 1 Juni 2020 melakukan setoran modal sebesar 60 juta yang ditulis pada kolom kredit. Pada kolom saldonya ditulis di kredit juga sebesar 60 juta. Kemudian akun sewa dibayar di muka tanggal 3 Juni 2020 melakukan sewa dibayar di muka sebesar 12 juta yang ditulis pada kolom debit. Kemudian kolom saldo debitnya juga ditulis 12 juta. Kemudian akun perlengkapan pada tanggal
5 Juni 2020 melakukan pembelian perlengkapan sebesar 10 juta yang ditulis pada kolom debit. Pada kolom saldo debitnya juga ditulis 10 juta. Kemudian akun pendapatan diterima di muka pada tanggal 5 Juni 2020 mendapatkan pendapatan yang diterima di muka sebesar 4 juta yang ditulis di kolom kredit. Kemudian di kolom saldo kreditnya ditulis 4 juta juga. Kemudian akun peralatan pada tanggal 6 Juni 2020 melakukan pembelian peralatan sebesar 30 juta yang ditulis pada kolom debit. Pada kolom saldo debitnya ditulis 30 juta juga. Kemudian akun hutang pada tanggal 6 Juni 2020 melakukan hutang pembelian peralatan sebesar 10 juta yang ditulis pada kolom kredit. Kemudian kolom saldo kreditnya ditulis 10 juta juga. Pada akun pendapatan tanggal 10 Juni 2020 mendapatkan pendapatan jasa sebesar 3 juta yang ditulis pada kolom kredit. Pada kolom saldo kreditnya ditulis 3 juta juga. Tanggal 14 Juni 2020 mendapatkan pendapatan jasa sebesar 3 juta. Kemudian jumlah sebelumnya yaitu 3 juta, ditambahkan 3 juta sama dengan 6 juta yang ditulis pada kolom saldo kredit. Tanggal 24 Juni 2020 mendapatkan pendapatan jasa sebesar 6 juta. Kemudian ditambahkan jumlah sebelumnya yaitu 6 juta ditambah 6 juta sama dengan 12 juta yang ditulis pada kolom saldo kredit. Pada tanggal 30 Juni 2020 mendapatkan pendapatan jasa sebesar 8 juta yang ditambah jumlah sebelumnya yaitu 12 juta. 12 juta ditambah 8 juta sama dengan 20 juta yang ditulis pada kolom saldo kredit. Akun selanjutnya yaitu piutang. Pada tanggal 14 Juni 2020, melakukan piutang pendapatan jasa sebesar 2 juta yang ditulis pada kolom debit. Kemudian pada kolom debitnya juga ditulis 2 juta. Kemudian selanjutnya beban utilitas pada tanggal 20 Juni 2020 membayar beban utilitas sebesar 4 juta. Ditulis di kolom debit. Kemudian kolom saldonya juga ditulis pada kolom saldo debit 4 juta. Selanjutnya beban gaji. Pada tanggal 26 Juni 2020 membayar beban gaji sebesar 4 juta yang ditulis pada kolom debit. Pada kolom saldo debitnya ditulis 4 juta juga. Kemudian akun terakhir prive tanggal 29 Juni 2020 melakukan prive sebesar 1.500.000 yang ditulis pada kolom debit, kemudian kolom saldo debitnya juga ditulis 1.500.000. Next. Selanjutnya, neraca saldo salon hoki per 30 Juni 2020 yang kita peroleh dari buku besar tadi dengan akun kas total 30.500.000 di posisi debit, modal dengan total 60 juta di posisi kredit, sewa dibayar di muka di posisi debit 12 juta, perlengkapan di posisi debit 10 juta, pendapatan diterima di muka di posisi kredit 4 juta, peralatan di posisi debit ada 30 juta, hutang di posisi kredit ada 10 juta, pendapatan jasa di posisi kredit 20 juta, piutang di posisi debit ada 2 juta, beban utilitas di posisi debit ada 4 juta, beban gaji di posisi debit ada 4 juta, priv di posisi debit ada 1.500.000, dengan jumlah total semuanya adalah 94 juta debit, dan kreditnya juga seperti itu 94 juta. Selanjutnya ada jurnal penyelesaian dari salon hoki per tanggal 31 Desember 2020 dengan biaya perlengkapan di posisi debit ada 3 juta, perlengkapan di posisi kredit ada 3 juta, beban gaji pegawai di posisi debit ada 500.000, dengan hutang di posisi kredit 500.000, piutang di posisi debit ada 2 juta, pendapatan jasa di posisi kredit ada 2 juta, biaya penyusutan peralatan di posisi debit ada 2.500.000, akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit 2.500.000, biaya sewa di posisi debit ada 7 juta, sewa dibayar di muka di posisi kredit 7 juta, pendapatan diterima di muka di posisi debitnya 4 juta, dan di pendapatan jasa dengan posisi kredit 4 juta, jumlah semuanya posisi debit dan kredit 19 juta. Selanjutnya,
Neraca lajur pada salon hoki per 31 Desember 2020. Akun kas pada daftar saldo yang belum disesuaikan yang ditulis pada kolom debit senilai 30.500.000, lalu pada neraca saldo yang telah disesuaikan pada kolom debit senilai 30.500.000 dan laporan posisi keuangan pada kolom debit senilai 30.500.000. Lalu pada akun modal di neraca saldo yang belum disesuaikan pada posisi kredit senilai 60 juta, lalu pada neraca saldo yang telah disesuaikan pada kolom kredit senilai 60 juta, lalu pada laporan posisi keuangan pada kolom kredit senilai 60 juta. Akun sewa dibayar dibuka pada daftar saldo yang belum disesuaikan yang ditulis pada kolom debit senilai 12 juta rupiah, lalu pada jurnal penyesuaian di kolom kredit senilai 7 juta rupiah, lalu pada daftar saldo yang telah disesuaikan pada kolom debit senilai 5 juta rupiah yang berasal dari 12 juta dikurangi 7 juta pada jurnal penyesuaian. Lalu pada laporan posisi keuangan pada kolom debit senilai 5 juta. Akun perlengkapan pada daftar saldo yang belum disesuaikan pada kolom debit senilai 10 juta rupiah, lalu pada penyesuaian di kolom kredit senilai 3 juta rupiah, dan pada daftar saldo yang telah disesuaikan di kolom debit senilai 7 juta rupiah berasal dari 10 juta dikurangi penyesuaian pada kolom kredit. Lalu pada laporan posisi keuangan di kolom kredit bernilai 7 juta rupiah. Lalu pendapatan diterima juga di daftar saldo yang belum disesuaikan pada kolom kredit bernilai 4 juta rupiah, lalu pada penyesuaian di kolom debit bernilai 4 juta rupiah, lalu pada posisi keuangan bernilai 0 karena dari jurnal neraca saldo yang belum disesuaikan dikurangi dengan penyesuaian yang ada di debit. Lalu peralatan pada daftar saldo yang belum disesuaikan pada kolom debit bernilai 30 juta. Lalu pada daftar saldo yang telah disesuaikan di kolom debit bernilai 30 juta dan laporan posisi keuangan pada kolom debit bernilai 30 juta. Lalu hutang pada neraca saldo yang belum disesuaikan dari di kolom kredit senilai 10 juta dan jurnal penyesuaian pada kolom kredit bernilai 5 juta. Peroleh daftar neraca saldo yang telah disesuaikan pada kolom kredit senilai 10.500.000 berasal dari 10 juta ditambah 500. Lalu pada laporan posisi keuangan di posisi kredit bernilai 10.500.000. Lalu pendapatan jasa pada neraca saldo yang belum disesuaikan di kolom kredit bernilai 20 juta, lalu pada penyesuaian mendapatkan 6 juta di kredit, lalu pada daftar neraca saldo yang telah disesuaikan di kolom kredit kita peroleh 26 juta dari 20 juta ditambah 10 juta. Lalu pada laporan laba rugi kita peroleh 26 juta rupiah pada posisi kredit. Selanjutnya, akun piutang pada daftar saldo yang belum disesuaikan pada posisi debit bernilai 2 juta rupiah, lalu pada penyesuaian di kolom kredit bernilai 22 juta rupiah, dan daftar saldo yang telah disesuaikan pada kolom debit bernilai 4 juta diperoleh dari 2 juta ditambah 2 juta di penyesuaian dan daftar saldo yang belum disesuaikan. Lalu pada laporan posisi keuangan kita peroleh 4 juta di kolom debit. Selanjutnya, beban utilitas pada daftar saldo yang belum disesuaikan di kolom debit bernilai 4 juta, lalu pada daftar saldo yang telah disesuaikan bernilai 4 juta, dan pada kolom kredit, lalu pada laporan laba rugi di kolom kredit kita peroleh 4 juta. Lalu beban gaji pegawai pada daftar saldo yang belum disesuaikan di kolom debit bernilai 4 juta, pada jurnal penyesuaian di kolom debit bernilai 500, lalu pada neraca saldo yang telah disesuaikan di kolom debit kita peroleh 4.500.000 dari 4 juta di neraca yang disesuaikan dan 500 pada jurnal penyesuaian. Lalu pada laporan laba rugi kita peroleh 4.500.000 pada kolom debit. Selanjutnya, brief pada daftar saldo yang belum disesuaikan pada posisi debit kita peroleh 1.500.000 dan pada neraca saldo yang telah disesuaikan di kolom debit kita peroleh 1.500.000. Maka pada laporan posisi keuangan kita peroleh juga di
posisi debit senilai 1.500.000. Lalu biaya perlengkapan pada penyesuaian di kolom debit bernilai 3 juta rupiah. Lalu pada daftar saldo yang telah disesuaikan bernilai 3 juta dan laporan laba rugi kita peroleh 3 juta. Selanjutnya, biaya penyusutan peralatan pada penyesuaian di kolom debit bernilai 2.500.000. Pada daftar neraca saldo yang telah disesuaikan pada kolom debit bernilai 2.500.000 dan laporan laba rugi pada kolom debit bernilai 2.500.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan pada penyesuaian di kolom kredit bernilai 2.500.000. Di daftar neraca saldo telah disesuaikan pada kolom kredit bernilai 2.500.000 dan pada laporan posisi keuangan bernilai 2.500.000 pada kolom kredit. Selanjutnya, biaya sewa pada penyesuaian di kolom debit bernilai 7 juta. Pada daftar neraca saldo yang telah disesuaikan di kolom debit 7 juta. Pada laporan laba rugi kita peroleh 7 juta. Lalu total pada daftar neraca saldo yang disesuaikan di posisi debit kita peroleh 94 juta, di kredit 94 juta. Pada jurnal penyesuaian kita peroleh total pada debit 19 juta, pada kredit 19 juta. Lalu pada neraca saldo yang telah disesuaikan di kolom debit kita peroleh total 99 juta dan pada kredit 99 juta. Pada laporan laba rugi kita peroleh pada posisi debit kita peroleh total 21 juta dan pada kredit kita peroleh total 26 juta. Laba bersihnya senilai 5 juta kita peroleh dari kredit dikurangi debit. Lalu totalnya pada debit bernilai 26 juta dan kredit bernilai 26 juta. Lalu pada laporan posisi keuangan debit kita peroleh 78 juta dan pada kredit kita peroleh 73 juta. Lalu total laba rugi dari transaksi tersebut kita peroleh 5 juta dari 78 juta dikurangi 73 juta dan kita peroleh total dari debit senilai 78 juta dan pada kredit 78 juta. Selanjutnya ada jurnal penutup per 31 Desember 2020. Yang pertama, jurnal penutup didapatkan dari neraca lajur. Ada pendapatan jasa sebesar 26 juta di debit dan ipisan laba rugi 26 juta di kredit. Lalu ipisan laba rugi yang bawahnya didapatkan dari beban gaji ditambah beban sewa, ditambah beban penyusutan peralatan, ditambah beban utilitas, ditambah beban perlengkapan yang hasilnya sebesar 21 juta berada di debit. Lalu ipisan laba rugi didapatkan dari 26 juta dikurangi 21 juta. Hasilnya 5 juta di debit dan modal 5 juta di kredit. Lalu ada prefer yang berkurang 1.500.000 di kredit dan modalnya di debit 1.500.000. Dan total semuanya adalah 53.500.000. Kesimpulan pembukuan salon hoki mendapatkan laba sebesar 5 juta rupiah. Sekian presentasi pembukuan salon hoki kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.